Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam budaya namo kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rulita Tonapa, mahasiswa dari Stikes Bakti Pertiwi Luhur Raya Palopo dengan NIM SF2006004, Prodi S1 Farmasi. Adapun tujuan saya untuk membuat video ini untuk memenuhi tugas final farmakoekonomi dengan dosen pengampu APT Aditama Asmal SSI MKes. Adapun topik pembahasan yang saya akan menjelaskan ada 5. Yang pertama, jelaskan definisi biaya dan jelaskan hubungan farmakoekonomi dengan farmasi dan hubungan farmakoekonomi dengan pengembangan obat. Yang kedua, jelaskan pengukuran terapi, clinical outcome, humanistic outcome, dan ekonomi outcome. Yang ketiga, jelaskan bagaimana cara melakukan analisis biaya atau klasifikasikan jenis-jenis biaya cost minimization, biaya paling kecil untuk efek yang terbaik, cost minimization, cost efektivitas atau effectiveness, dan analisis keputusan. Yang keempat, jelaskan analisis cost benefit, bagaimana cara menerapkan dalam pelayanan kefarmasian. Yang kelima, jelaskan definisi kualitas hidup dan bagaimana cara melakukan pengukuran kualitas hidup. Yang pertama, jelaskan definisi biaya dan hubungan farmakoekonomi dengan farmasi dan hubungan farmakoekonomi dengan pengembangan obat. Definisi biaya. Dalam kajian farmakoekonomi, biaya selalu menjadi pertimbangan penting karena adanya keterbatasan sumber daya, terutama dana. Dalam kajian yang terkait dengan ilmu ekonomi, biaya atau biaya peluang opportunity cost didefinisikan sebagai nilai dari peluang yang hilang sebagai akibat dari penggunaan sumber daya dalam sebuah kegiatan. Patut dicatat bahwa biaya tidak selalu melibatkan pertukaran uang. Dalam pandangan para ahli farmakoekonomi, biaya kesehatan melingkupi lebih dari sekedar biaya pelayanan kesehatan, tetapi termasuk pula misalnya biaya pelayanan lain dan biaya yang diperlukan oleh pasien sendiri. Hubungan farmakoekonomi dengan farmasi. Studi farmakoekonomi dapat berguna untuk industri farmasi dalam hal antara lain penelitian dan pengembangan obat, strategi penetapan harga obat, serta strategi promosi dan pemasaran obat. Selain itu, data farmakoekonomi dapat dimanfaatkan untuk memutuskan obat mana saja yang dapat dimasukkan atau dihapuskan dalam formularium rumah sakit yang biasanya disusun oleh komite farmasi dan rumah sakit farmakoekonomi. Juga dapat digunakan sebagai dasar penyusunan pedoman terapi obat. Bagi tenaga kesehatan, farmakoekonomi berperan mewujudkan penggunaan obat yang rasional dengan membantu pengambilan keputusan klinik. Mengingat penggunaan obat yang rasional tidak hanya mempertimbangkan aspek keamanan, khasiat, dan mutu, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek ekonomi. Farmakoekonomi dengan pengembangan obat. Farmakoekonomi adalah ilmu yang mengukur biaya dan hasil yang diperoleh dihubungkan dengan penggunaan obat dalam perawatan kesehatan. Pengembangan suatu obat baru memerlukan proses yang panjang dan memerlukan dana yang besar. Industri farmasi menghabiskan miliaran dolar setiap tahunnya untuk pengembangan obat baru. Studi klinis selama proses pengembangan obat bertujuan untuk mewujudkan kemanjuran dan keamanan obat-obatan dan memerlukan dana yang cukup. Tanpa dana ini, evaluasi kemanjuran dan keamanan obat-obatan baru ini akan tercapai. Yang kedua, jelaskan pengukuran terapi, clinical outcome, humanistic outcome, dan economic outcome. Yang pertama, clinical outcome. Clinical outcome adalah pengukuran perubahan status kesehatan karena intervensi pelayanan kesehatan. Evaluasi luaran klinik dilakukan dengan uji klinik atau post-marketing reports. Contoh, efek penyakit pada pasien, efek obat pada pasien, efek kepatuhan dan adherence pada pasien, efek sistem pengantaran pelayanan kesehatan pada pasien. Yang kedua, humanistic outcome. Humanistic outcome atau seringkali dikenal sebagai hasil yang dilaporkan pasien, yaitu konsekuensi penyakit atau intervensi medis yang dirasakan dan dilaporkan pasien. Contohnya, pengobatan alternatif mungkin memiliki khasiat yang sama berdasarkan parameter klinis tradisional. Misalnya, penurunan tekanan darah menghasilkan efek yang sangat berbeda pada kualitas hidup pasien.
Hasil humanistik outcome dievaluasi menggunakan survei atau kuesioner pada pasien. Yang ketiga, ekonomi outcome. Ekonomi outcome merupakan biaya langsung, tidak langsung dan intangible yang dibandingkan dengan konsekuensi dan intervensi medis. Ekonomi outcome adalah pengaruh akibat intervensi dari biaya pelayanan kesehatan, pengukuran dan analisis ekonomi. Outcome menggunakan prinsip ekonomi atau farmakoekonomi. Yang ketiga, jelaskan bagaimana cara melakukan analisis biaya atau klasifikasikan jenis-jenis biaya. Cost minimization, biaya paling kecil untuk efek yang terbaik. Cost minimization, cost efektivitas atau effectiveness, dan analisis keputusan. Analisis farmakoekonomi. Pada kajian farmakoekonomi ada 4 metode analisis, yaitu cost minimization analysis atau CMA, cost effectiveness analysis atau CIA, cost utility analysis atau CUA, cost benefit analysis atau CBA. Yang kedua, cost minimization analysis atau CMA. Analisis minimization biaya CMA hanya dapat digunakan untuk membandingkan 2 atau lebih intervensi kesehatan. Yang keempat, cost benefit analysis atau CBA. Analisis cost benefit adalah tipe analisis yang mengukur biaya dan manfaat suatu intervensi dengan beberapa ukuran moneter dan pengaruhnya terhadap hasil perawatan kesehatan. CBA dapat dilakukan dengan membandingkan 2 atau lebih suatu produk farmasi atau jasa farmasi yang tidak saling berhubungan dan memiliki kelebihan tersendiri dari CBA dibandingkan dengan farmakoekonomi lainnya. Yang keempat, jelaskan analisis cost benefit, bagaimana cara melakukan dan bagaimana cara menerapkan dalam pelayanan kefarmasian. Analisis cost benefit. Analisis cost benefit adalah analisis yang membandingkan antara biaya atau cost dari suatu penyakit dengan output atau keuntungan benefit dari pengobatan. Cost mencerminkan biaya dan penyakit dan pengobatannya, sedangkan keuntungan mencerminkan hasil dari sebuah pengobatan atau terapi. Benefit yang dimaksudkan di sini dapat bersifat netral, positif atau negatif, yang bergantung dari hasil yang dicapai. Sebuah terapi yang manjur akan menghasilkan benefit yang positif, sedangkan terapi yang tidak manjur berarti tidak menghasilkan keuntungan atau netral, atau bahkan dapat merugikan benefit yang negatif. Dalam cost benefit analysis, input atau biaya dalam output hasil pengobatan diklasifikasikan berdasarkan nilai uang. Dengan demikian, akan mudah membandingkan antara intervensi terapik yang satu dengan yang lain, sehingga dapat ditentukan dengan mudah apakah hasil dari sebuah pengobatan atau output sebanding dengan intervensi yang dilakukan. Dari analisis ini dapat diketahui beberapa jumlah uang yang pantas atau akan dikeluarkan oleh seseorang untuk mendapatkan suatu keuntungan dalam kesehatan. Yang kelima, jelaskan definisi kualitas hidup dan bagaimana cara melakukan pengukuran kualitas hidup. Kualitas hidup menjadi istilah yang umum untuk menyatakan status kesehatan, meskipun istilah ini juga memiliki makna khusus yang memungkinkan penentuan ranking menurut aspek objektif maupun subjektif pendata status kesehatan. Kualitas hidup yang diberikan dengan kesehatan quality of life atau hak yang mencakup keterbatasan fungsional yang bersifat fisik maupun mental dan ekspresi positif kesejahteraan fisik, mental, serta spiritual HQR dapat digunakan sebagai sebuah ukuran integratif yang menyatukan moralitas dan mobilitas, serta merupakan indeks berdaya unsur yang meliputi kematian, mobilitas, keterbatasan fungsional, serta keadaan serta sehat sejahtera. Well-being, kualitas hidup diartikan sebagai istilah yang merujuk pada emosional, sosial, dan kesejahteraan fisik seseorang serta kemampuan aktivitas. Dalam kehidupan sehari-hari, kualitas hidup dapat dikategorikan atau kualitas hidup buruk dengan kualitas hidup baik. I'm on my floor, I love to dance, so give me more, till I can't stand.